sedih. Oh gitu. Karena kita dulu sama-sama dari nol sama Bang Haji Ipul kan, gak punya mobil, gak punya mas merintis. Jadi saya tahu Bang Haji Ipul itu seperti apa, saya tahu banget dia tulang punggung keluarga. Juga kepada rekan-rekan, teman-teman media, saudara Indahsari, sahabat kental Seri Saiful Jamil, dan juga para fans gitu ya. Alhamdulillah kita sudah dapat berita gembira berkenaan dengan insya Allah akan bebasnya Saiful Jamil pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, yang dimana kita juga sudah dapat konfirmasi dari pihak lapas. Untuk itu kita juga udah musyawarah bagaimana kita mau menyambut kedatangan Saiful Jamil di hari yang spesial, di hari yang sangat kita tunggu-tunggu bertahun-tahun, menjadi sebuah kerinduan gitu kan. Namun kita juga terkendala dengan situasi keadaan yang juga sama-sama kita harus maklumi gitu. Dan kita pengen sebenarnya menyambut Saiful Jamil itu dimana seperti kedatangan tamu agung ya, tamu yang sangat ditunggu-tunggu. Kita pengen ada keramaian, cuma namun karena kondisi seperti itu kita cukup bersyukur, kita dengan sekedarnya, dengan ala kadarnya, cuma dengan kita sambut dengan hati yang sangat penuh gembira dan dengan penuh harapan gitu kan kepada Saiful Jamil yang insya Allah tak lama lagi dia akan menghirup udara bebas dan juga bisa beraktivitas kembali, bisa menyapa para fansnya, baik yang untuk di Indonesia maupun juga yang ada di mancanegara, yang dimana semua mereka sangat merindukan kelucuannya, merindukan nyanyi-nyanyiannya, lagu-lagunya, dan sedaguraunya, dan banyak sangat dirindukan. Banyak juga fans menanyakan gitu ya kepada saya, kapan Bang Ipul bebas, kapan Bang Ipul bisa tampil lagi seperti dahulu. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan dan tidak ada perubahan. Tepatnya tanggal 2 September Bang Ipul akan bebas. Amin ya rabbal alamin. Ya Bang, lawyer dari segi hukum bisa Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semuanya, saya atas nama lawyer dari Bang Ipul mewakili kantor hukum HETI mengucapkan terima kasih terlebih dahulu terhadap kawan-kawan dan semua pemirsa bahwa hari ini alhamdulillah keluarga termasuk pihak lawyer, termasuk Mbak Indahsari dan pihak manajemen hari ini bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun terkait dengan kebebasan Bang Ipul. Jadi selama ini karena ada informasi yang mungkin berbeda-beda, nah di sini kita bermaksud untuk menyamakan satu persepsi bahwa sehubungan dengan kebebasan Bang Saiful Jamil dalam hal ini, kami dari kantor hukum HETI menyampaikan bahwa Bang Saiful Jamil insya Allah akan menghirup udara bebas pada tanggal 2 September 2021 sesuai dengan informasi resmi yang telah disampaikan oleh pihak lapas Cipinang, Jakarta Timur. Nah, dan kebebasannya Bang Ipul di sini bukanlah kebebasan bersifat pembebasan bersyarat, melainkan adalah bersifat bebas murni. Jadi insya Allah beliau pada tanggal 2 nanti akan menghirup udara bebas, bukan karena bebas bersyarat atau cuti menjelang bebas, melainkan bebas murni. Itulah penyampaian dari kami kantor hukum ini. Bang, kalau boleh tahu, kalau nggak salah nih ya, kabar bebasnya Bang Ipul tanggal 2 itu kabar sementara Bang. Itu nanti masih menunggu keputusan dari MA Bang. Disetujui atau enggak PK-nya. Oke. Jadi kalau kita bicara akumulasi putusan yang sudah dijalani oleh Bang Ipul berdasarkan kepala putusan pengadilan selalu mengatakan bahwa
keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian memutuskan kepada Bang Ipul untuk menjalani masa hukuman akumulasi totalnya 8 tahun. Nah, masa hukuman itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu akan berakhir pada awal September 2021 itu tanggal 2. Jadi sesuai dengan informasi resmi dari pihak lapas tanggal 2 beliau akan bebas. Jadi kebebasan Bang Ipul pada tanggal 2 nanti keluar dari lapas LP Cipinang itu tidak ada kaitannya dengan putusan PK atau Mahkamah Agung, karena putusan PK tidak menangguhkan putusan yang sudah dijalani. Jadi masa hukumannya Bang Ipul berdasarkan putusan pengadilan sudah berakhir, jadi bebas murni. Jadi apapun nanti putusan dari PK, entah itu diterima ataukah ditolak, itu tidak ada pengaruh kepada kebebasan Bang Ipul lagi. Artinya putusan MA ini udah diterima belum ya? Udah dikabulkan belum dari MA PK-nya? Setelah Bang Ipul melakukan upaya hukum bahwa yang bersangkutan tidak menerima kalau dirinya dituntut dan divonis selaku tindak pidana korupsi, kemudian melakukan upaya hukum luar biasa. Nah, proses hukum sudah berjalan, hanya karena putusan pengadilan dari MA belum sampai detik saat ini kami belum terima. Namun tidak bisa menghalangi kebebasan Bang Ipul nanti. Dari Bang Samsul sendiri mungkin seperti apa sih ini? Ini kan bisa dibilang Bang Ipul bebas murni gitu. Ya. Dan mungkin kayak kerjaan seperti apa, bisa ceritain nggak sih tawaran mungkin banyak job-jobnya sekarang banyak banget gitu ya, nggak bayang juga nih di Bang Samsul ini. Ya, terima kasih. Jadi agak dikit lah ya. Kelihatan gantengnya. Ya, jadi alhamdulillah kalau dari manajemen ya sudah menyiapkan semuanya mengenai pekerjaannya gitu. Menanti pekerjaannya alhamdulillah. Malah ada perhitungan kami, ada di total itu dalam satu hari itu ada 5 program ya. Amin ya Allah. Dan kayaknya kemungkinan lihat dari kondisinya Bang Ipul dulu ya, karena memang sebenarnya ingin menikmati suasana, tapi ternyata ada teman-teman dari program TV berharap silaturahmi dulu lah Bang Samsul ke kami, baru jalan-jalannya begitu. Sampai harusnya hari pertama tanggal 2 itu mau langsung live di program. Tapi dari Bang Ipul banget, udahlah mau ini dulu, mau ada dikunjungi gitu. Apa tuh Bang, maksudnya mau mengunjungi apa? Ada permintaan dari Bang Ipul sendiri? Setelah keluar mungkin ada permintaan dari Bang Ipul untuk saya mau nazar atau seperti apa, ke lokasi tempat mana atau di mana gitu. Iya, kebetulan memang nggak bisa juga disampaikan karena ada kegiatan eksklusif ya. Jadi dia sementara sifatnya RAS dulu ya. Itu yang ziarah. Jadi di antara termasuk ada ziarah. Ziarah ke orang tua. Ziarah ke orang tua gitu. Ziarah ke makam Virginia almarhumah, ziarah ke makam Olga Saputra, ziarah juga rencananya dia mau ke makamnya Juppe. Iya. Dan nanti setelah momen kebebasannya nanti akan dijemput sama keluarga termasuk Kak Iya. Indah juga. Iya. Rencananya. Betul. Setelah itu langsung Jalan-jalan ada program? kita. Oh, ya. jalan-jalan. Tapak tilas ya. Ya. Oh, Bang, ini kan rumah sendiri kan Bang udah bukan di Kelapa Gading lagi kan? Iya. Nah, mungkin pada saat setelah bebas Akan Bang Ipul tinggal di mana? sih? Iya. Kita tinggal di rumah yang kemarin kita bersihin ya Bang. Makanya Lihat. tonton aja YouTube channel Saiful Jamil Official. Situ dijawab dengan lengkap. Cuman persoalannya alamatnya tidak kami cantumkan sementara. Iya, Takutnya ada tamu yang tak diundang kan. Untuk Kak Indah nih, Ya. apa sih yang membuat Kak Indah tuh setia menunggu kebebasan Bang Ipul? Gimana ya? Gimana gini ya Pak Haji Soleh, Bang Samsul, kita ini kan udah kayak keluarga besar ya. Kita kenal udah lama banget ya Bang Sam, dari aku masih remaja, Bang Haji masih remaja. Jadi kalau saya maaf Pak Haji, kalau Ya. saya bicara remaja saya agak sedih. Oh gitu. Karena kita dulu sama-sama dari nol sama Bang Haji Ipul kan, gak punya mobil, gak punya masih merintis. Jadi saya tahu Bang Haji Ipul itu seperti apa, saya tahu banget dia tulang punggung keluarga. Dulu ketika Bang Haji Ipul menikah, saya juga gak lama kemudian menikah kan gitu kan. Jadi Bang Haji Ipul bercerai, saya tidak lama kemudian juga
bercerai juga. Jadi kita sama-sama saling memberi kabar. Lalu ketika Bang Haji Ipul kehilangan Virginia, aku pun selalu ada ya Haji Soleh di situ. Dan ketika Bang Haji Ipul 5 tahun lebih ada di dalam lapas, tanpa media pun Indah Sari selalu ada. Tanpa media pun Indah Sari selalu menjenguk. Seperti keinginannya Bang Haji Ipul ketika pertama kali dia masuk, terus aku jenguk ke Polsek Kelapa Gading itu. Nah, tiap hari datang ya, aku realisasikan waktu itu gitu kan, hampir setiap hari, walaupun benar-benar nggak tiap hari. Jadi seorang Saiful Jamil saat itu mungkin kalau hanya untuk memberi makanan masih punya duit ya, beli makanan atau beli apa, cuma mungkin dia butuh support ya Haji Soleh. Maksudnya dia butuh support, butuh teman bercerita. Di awal-awalnya mungkin Bang Haji shock dalam arti kata, ketika saya menemani Bang Haji Ipul dari pagi sampai tengah malam ketika dulu sidangnya almarhum Virginia, Bang Haji selalu berdoa panjangkan semoga tidak masuk waktu yang sidang itu. Alhamdulillah bebas. Tapi yang ini dia kan benar-benar shock, tiba-tiba kayak dicomot, tidak ada saksi, tidak ada bukti, dia benar-benar baru jadi. Saya lihat sekarang juga banyak orang yang sudah jadi tersangka tapi masih bebas berkeliaran, kan seperti itu. Tapi kan ini Bang Haji pun nggak kayak gitu ya Bang Sam. Ketika saya mendengar dia belum jadi tersangka saja udah kayak dikurung gitu, udah terkungkung banget. Di situ tuh saya sedih. Di situ Bang Haji pun ketika di Polsek itu yang sangat menyedihkan. Jadi kalau flashback saya sedih banget ya. Ketika saya di Polsek dia cuma bilang, saya waktu itu ketemu pertama nggak bisa ketemu, saya lihat CCTV. Hari kedua saya bisa ketemu, cuman ketemu di lubang kecil. Saya ngobrol mata ketemu mata. Dia bilang, dah di sini aku tidurnya di ubin katanya gitu. Itu di Polsek itu. Aku badannya pada sakit katanya gitu, nggak bisa ketemu orang. Itu hari kedua. Terus hari kesekiannya aku datang lagi, dah tadi orang yang di samping itu udah keluar. Kok aku masih di sini gitu. Jadi kayak bercerita dari hati ke hati gitu kan sama aku gitu kan. Sabar Bang Haji. Dan aku terus dampingin, datang hari demi hari sampai akhirnya ada di Cipinang. Ketika di Cipinang pun aku kalau jenguk Bang Haji pun belum jadi Saiful Jamil yang seceria sekarang, karena waktu itu belum ada keputusan yang jelas yang pasti. Ketika aku ketemu dia selalu kosong, matanya kosong, kayak masih gak percaya gitu. Dan baru agak-agak dia ikhlasnya itu tuh loh Pak Haji Soleh yang kita ketemu tahun 2018 ya Pak Haji ya, 3 tahun yang lalu. Itu baru kayaknya dia tuh udah agak ikhlas banget. Akhirnya aku selalu bilang, Bang Haji udah bismillahirrahmanirrahim, mungkin ini yang terbaik. Bang Haji suruh istirahat, karena kan waktu dulu Bang Haji sebelum masuk kan dia kerja. Dia sampai bilang sama aku tidur paling cuma 2 jam ya Bang Samsul. Dan aku juga pernah waktu itu ke Makassar bareng Bang Haji Ipul. Dia selesai live, kita naik pesawat yang jam 2 dini hari sampai Makassar, kita pagi lalu menghibur, pulang lagi ke Jakarta. Begitu padatnya seorang Saiful Jamil, mungkin Allah mau dia istirahat. Kenapa saya setia selalu? Karena 3 seminggu lah sebelum Bang Haji Ipul keluar, Bang Haji Ipul telepon saya jam 11 malam. Aku disuruh datang ke salah satu stasiun TV yang dia jadi juri. Dah kesini dong dah, katanya gitu. Terus aku bilang, udah malam Bang Haji, ini baru jam 11 dah, paling kita selesai jam 2. Kata itu seminggu sebelum kejadian. Aku datang ke situ. Habis itu kita makan di salah satu restoran. Pada saat itu saya mau bayar, nggak boleh. Kata dia, dah duit lo sama duit gue banyakan gue, kata dia gitu. Gue setiap hari live duitnya banyak. Itu Bang Sam, kita makan KFC. Itu Bang Haji yang harus bayar, nggak mau dibayarin gitu. Terus itu kayak terakhir aku ketemu yang dia benar-benar di luar gitu. Terus nggak lama kemudian ya di dalam itu ya sampai hari ini. Alhamdulillah saya selalu jenguk, tapi karena
terbentur PPKM ya Pak Haji, ini kan antar makanan aja susah sekarang antar makanan susah. Jadi alhamdulillah dari pihak lapas sekarang memberikan fasilitas telepon, bisa video call resmi sama keluarga untuk mengganti silaturahmi gitu Pak Haji. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya Bang Haji suka kasih kabar kan di sana ngantri ya kalau mau telepon gitu, video callan. Ya saya bisa lihat wajahnya, saya bisa lihat matanya, cerianya cuma dari video call itu. Yang pastinya kita keluarga besar semuanya menyambut kepulangannya sukacita, bahagia. Dan Bang Haji Ipul tuh kan tadinya ada rumah di Kelapa Gading, sekarang nggak ada ya. Kemarin kita baru bersih rumah ya Bang. Iya. Rumah yang dibeli sama Bang Haji Ipul sebelum dia masuk itu masih tanah tadinya kan. Akhirnya rumah itu dibangun, Bang Haji Ipul pun nggak tahu rumah itu Berarti seperti dibangun apa. selama Bang Ipul Iya, masih di dalam tahanan. masih di dalam tahanan. Sekarang udah jadi ya? Sudah, alhamdulillahirobbilalamin. Tinggal nempatin ntar keluar. Iya, makanya kemarin kita bersih rumah yang di situ kan, rumah yang baru gitu kan. Ya alhamdulillah. Kan ada beberapa barang-barang yang ada di Kelapa Gading dibawa ke situ, termasuk tempat tidurnya. Tempat tidurnya ada berangkas dia punya ya, karena dia kan kalau dibayar cash kadang suka taruh di berangkas itu ya, pokoknya berangkas. Dan ya karena rumahnya nggak keurus selama mau 6 tahun kan, jadi kena kumuh kusam. Alhamdulillah yang penting kemarin aku udah beresin. Aku cuma pengen Bang Haji Ipul pulang, lihat rumahnya itu bersih, lihat rumahnya itu senang gitu. Jadi tanpa Bang Haji Ipul suruh, jadi dia tidak suruh aku untuk ganti wallpaper atau apa, enggak. Jadi itu inisiatif aku. Dan alhamdulillah rumahnya sekarang sudah bersih, kamarnya pun sudah bersih. Tadinya kan kamarnya kayak kotor gitu, sekarang udah bersih semua. Ya mudah-mudahan ketika Bang Haji Ipul pulang dia bisa seneng berada di rumahnya yang baru. Di daerah mana rumahnya? Ya, memang. Daerahnya aja mungkin? Oh, kayaknya itu aja. Belum bisa sementara, belum kasih informasi ya. Pokoknya di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Waktu itu kan Jakarta Utara ya, sekarang ke timur. Oke, Iya. mungkin untuk dari pihak keluarga nih, nanti setelah Bang Ipul bebas, mungkin ada mungkin pergaulannya akan dibatasi nggak sih, biar supaya nggak ulang lagi kejadian yang seperti ini? Sebenarnya sih bukan dibatasi pergaulan ya, karena Bang Ipul terlalu baik orangnya. Iya, betul. Jadi orang datang nih mau kerja, ya udah bantuin aja, Bener. kasih 100.000 gitu. Coba itu dia kebaikannya dimanfaatkan bagi orang yang memang jahat itu gitu. Ya, tapi Bang ini kalau saya sih melihatnya gini, saya lihat sekarang tersangka saja bisa berkeliaran bebas, enak banget gitu. Maksudnya masih bisa ada jedah untuk masuk ke dalam jeruji gitu loh Bang. Ini buah manisnya lah, Iya, itu kesabaran beliau diuji. Iya, itu benar-benar kaget banget saya juga. Ini ujiannya udah berakhir. Amin, Insya Allah. Kita dapat kabar juga bahwa setelah Bang Ipul bebas nanti akan balas dendam dengan seseorang. Oh, Itu insya Allah benar nggak nggak ada, sih, Bang? nggak ada. Saya juga kalian juga klarifikasi ya. Iya. Insya Allah nggak ada kata-kata itu ya. Dan Saipul Jamil bukan tipe seperti itu. Ya. Jadi nggak ada kata dia akan dendam kepada artis ini, itu nggak ada. Bahkan dia juga kepada permasalahan ini juga dia nggak akan dendam kepada siapapun. Gitu. Saya pastikan dia nggak akan pernah dendam kepada siapapun. Iya. Dan dia tidak akan pernah membalas dendam kepada siapapun dan kepada pihak manapun. Audio